Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab tersebut dikarang oleh Imam Asy-Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajut Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut qala muallif Al-Imam Asy-Syarwani, inna afdalal layali huwa lailatu maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling luhur adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam turunnya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastallani radhiyallahu an, beliau menjawab dalam kitab beliau bahwasanya malam Maulid lebih utama, lebih mulia, lebih agung, lebih luhur daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, malam Maulid adalah malam adanya para malaikat di muka buminya Allah, khususnya Jibril. Tanazzalul malaikata warruh. Ar-ruh adalah Sayyiduna Jibril alaihi salam. Malam Lailatul Qadar adalah malam adanya para malaikat di muka bumi, malam adanya Jibril di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya cahaya alam semesta, malam adanya cahaya alam jagat raya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sudah tentu adanya Nabi Muhammad lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada adanya para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad sahaja. Lailatul Qadar itu rahmat Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan malam Maulid, malam lahirnya Nabi, itu adalah rahmat Allah bukan hanya untuk umat Islam saja, bukan hanya untuk sesama manusia saja, akan tetapi untuk seluruh alam semesta. Sebagaimana dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya rahmat bagi sesama Islam saja, bukan hanya rahmat bagi sesama manusia saja, tetapi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sudah tentu lahirnya Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam semesta, maka lebih utama, lebih mulia daripada Lailatul Qadar yang merupakan rahmat hanya bagi umat Islam saja. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan pernah ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena adanya Nabi, kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan dalam perang Badar, tidak akan ada Nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Islam, iman, tidak akan ada ilmu, takwa, zuhud, ibadah, qanaah, khasyah. Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara-saudara, kita duduk untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad, untuk bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi Muhammad, untuk bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang memerintahkan kita bergembira dengan lahirnya Nabi? Yang memerintahkan kita bergembira, bersyukur, berbahagia dengan adanya Nabi. Yang memerintahkan bukan para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib,
bukan para as-salafun as-salih, bukan para a'immah, bukan a'immatul arba'ah, bukan para tabi'in, bukan tabi'in dan tabi'in, bukan para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan juga para malaikat, tetapi yang memerintahkan kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, hendaklah saya bergembira, hendaklah engkau bergembira, hendaknya kita semua bergembira dengan adanya karunia Allah dan rahmat Allah. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir, para ulama ahli tafsir, beliau-beliau mengatakan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan dikarang oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, tafsir Al-Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Madarikut Tanzil Al-Imam An-Nasafi, tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Anwarut Tanzil Al-Imam Baydawi, tafsir Ad-Durrul Manthur, tafsir Bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti. Beliau-beliau mengatakan karunia Allah, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan ilmu, ada yang mengatakan Al-Quran, ada juga yang mengatakan akal. Sedangkan rahmat Allah dalam tafsir Bil Ma'thur dikatakan bahwasanya ada rahmat Allah dalam ayat tersebut, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya Al-Qur'an, iman, Islam, ilmu dan akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling agung, nikmat Allah yang paling besar, nikmat Allah yang paling agung. Saudara-saudara, jikalau kalian bertanya kepada para ustadz, para kiai, para habaib, para ulama, para penceramah-penceramah, para khutbah dari ujung barat sampai ujung timur, apa nikmat yang paling besar? Mungkin mereka akan menjawab Islam, mungkin mereka akan menjawab iman. Sebagaimana banyak para penceramah-penceramah, mereka sering berkata, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang paling besar yang Allah berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi jikalau kalian bertanya kepada Bahar bin Ali bin Smith, apa nikmat Allah yang paling besar? Nikmat Allah yang paling besar, yang paling agung adalah baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan pernah ada yang namanya iman, tidak akan ada yang namanya Islam, kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah hendaknya bagi kita bersyukur kepada Allah dengan adanya Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri radhiyallahu an, beliau mengatakan, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya kita di sini untuk bersyukur kepada Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan lahirnya Nabi Muhammad, kita berpuasa pada hari Asyura, berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Apa sebabnya? Kenapa? Dulu Rasulullah pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Apa jawab orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Sehingga Rasulullah berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Saudara-saudara, menjadi ibadah sunnah berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, menjadi ibadah sunnah. Nah, jikalau kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak, wahai Muhammad, jikalau bukan karena engkau, alam semesta tidak akan pernah aku ciptakan. Allah berkata kepada Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Para nabi, para rasul terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir bandang. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh membawa cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim, Allah selamatkan dari api Namrud.
Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa cahaya Nabi Muhammad. Nabi Allah Ismail, Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Allah Ismail membawa cahaya Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul, bahkan seluruh alam semesta, dunia dan isinya. Fakaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada. Alam semesta tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Seluruh dunia, alam semesta terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Jikalau bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun saja menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh dunia beserta isinya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pulang dari ini majelis maulid, jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya teladan, engkau punya uswah, engkau punya gutwah. Jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya idola. Hidupkan engkau punya rumah dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan Al-Quran Nabi Muhammad, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jadikan pakaian-pakaian Nabi Muhammad sebagai engkau punya pakaian. Sebab banyak anak-anak kita zaman sekarang, pemuda-pemudi kita, orang tua kita semakin hari semakin jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi para pemuda-pemudi kita yang mereka jadikan idola, yang mereka jadikan sebagai teladan adalah orang-orang barat. Mereka mengikuti budaya barat, mengikuti pola pikir barat, mengikuti gaya hidup barat, sehingga jauh dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang zaman sekarang, saya, kita, kalian, engkau, kita jauh dari Allah. Kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, pangkat, jabatan, tahta, uang, kekuasaan, sehingga kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi, siang, sore, malam berbuat dosa. Pagi, siang, sore, malam berbuat maksiat. Kemaksiatan di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, merajalela. Orang-orang meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan, saudara-saudara. Makanya jangan heran Allah berikan bencana, Allah berikan musibah, gempa bumi di sana, gempa bumi di sini. Allah berikan tanah longsor, Allah berikan tsunami, Allah berikan kebakaran. Itu semua berkat perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di zaman Rasulullah pernah ada zilzal atau gempa bumi. Ketika gempa bumi, Rasulullah meletakkan tangannya di atas tanah dan Rasulullah berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Maka bumi yang bergoncang, bumi yang gempa, ketika itu juga berhenti ketika Rasulullah meletakkan tangannya dan menyuruh bumi tersebut untuk diam, saudara-saudara. Akhirnya Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan? Maksiat apa yang telah kalian lakukan? Sehingga Allah berikan ini bencana dan musibah gempa bumi kepada kita. Kemudian di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz pernah juga dilanda gempa bumi. Ketika itu beliau kirimkan surat kepada para gubernur-gubernur yang isinya, wahai para gubernur, perbuatan dosa dan maksiat apa yang kalian lakukan sehingga Allah berikan gempa bumi kepada kita? Bertobatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah dan keluarkan harta kalian di jalan Allah untuk menolak datangnya segala macam bala, musibah dan bencana. Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an pernah ditanya tentang gempa bumi. Apa jawab beliau? Tidaklah terjadi gempa bumi kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi sehingga bumi ketakutan. Karena bumi ketakutan, dia gemetar, takut kepada Allah. Karena gemetar itulah adanya gempa bumi, saudara-saudara. Sayyidina Anas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang pendapat Sayyidatuna Aisyah tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Tidaklah terjadi gempa bumi apabila tiga perkara ini sudah merajalela. Apa tiga perkara tersebut? Tiga perkara tersebut, yang pertama, idza istahalla zina, apabila zina sudah dianggap sesuatu yang halal. Perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, pagi zina, siang zina, sore zina, malam zina. Istahalla zina, zina dianggap perkara yang halal. Saudara-saudara, zina itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Tetapi orang berzina secara sembunyi-sembunyi dan orang yang berzina secara terang-terangan, dosanya lebih besar orang yang berzina secara terang-terangan. Ini yang dimaksud istahalla zina.
Zina dianggap perkara yang halal, dianggap perkara yang boleh. Pagi, siang, sore, malam, yang tua, yang muda berzina. Lihat anak-anak muda kita di pinggir jalan, pacaran, ciuman, berzina, melacur. Tidak punya rasa malu kepada Allah dan rasa malu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, perzinahan dianggap perkara yang halal. Perzinahan sudah merajalela di mana-mana. Yang kedua, istibahal khumur, minuman keras dianggap perkara yang biasa. Pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk, yang tua mabuk, yang muda mabuk, narkoba di mana-mana, minuman keras di mana-mana. Orang megang alkohol udah kayak megang air putih, saudara-saudara. Udah dianggap perkara yang halal, udah dianggap perkara yang biasa. Mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Wadarabu bil ma'azif. Orang-orang memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orkes di mana-mana, dangdut di mana-mana, disko di mana-mana. Apabila tiga perkara ini merajalela, saudara-saudara, coba kita lihat. Apabila sebentar lagi malam tahun baru, kemudian malam Valentine, engkau lihat yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, mungkarat, dhalalat, sayyiat, mukhalafat di malam tahun baru atau malam Valentine atau malam minggu, yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak melacur, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi yang paling banyak abnaul muslimin, putra-putri Islam, putra-putri kita, saudara-saudara, yang paling banyak berbuat dosa dan maksiat di bumi Indonesia. Anak-anak kita yang paling banyak yang merayakan malam tahun baru, yang mengikuti orang-orang barat, budaya-budaya kafir. Anak-anak kita, putra-putri Islam, yang paling banyak mabok-mabokan, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua lalai di dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiga perkara ini merajalela, maka Allah berkata, wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, tenggelamkan mereka. Apabila mereka berhenti daripada perbuatan dosanya, maka berhentilah juga engkau mengguncang mereka. Tapi apabila mereka tetap di dalam perbuatan dosanya, maka guncang mereka, tenggelamkan mereka ke dalam perutmu sampai mereka hancur dan binasa. Makanya besok-besok jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih tetap dalam perbuatan dosa dan maksiat kita, setelah adanya peringatan Allah, gempa di Cianjur, tetap kita berbuat dosa, tetap kita berbuat maksiat, tetap meninggalkan taat. Besok-besok potong saya punya lidah. Besok akan Allah berikan gempa yang lebih dahsyat daripada kemarin, saudara-saudara. Oleh karenanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan gempa bumi, Allah berikan bencana, musibah, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau beri gempa bumi? Kenapa kau beri tsunami? Kenapa kau beri kebakaran, tanah longsor, banjir bandang? Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri saya, tanyakan kepada dirimu, tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada orang tua terhadap anaknya, anak-anak terhadap orang tuanya, tanyakan kepada para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habaibnya, para pemuka agamanya, para penceramah-penceramah, takmir-takmir masjid, para pemuka-pemuka agama. Tanyakan kepada para pemerintahnya, pejabatnya, aparatnya, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden. Tanyakan kepada mereka semua. Tanyakan kepada diri kita, perbuatan dosa apa, maksiat apa, ketaatan apa yang kita tinggalkan, perbuatan dosa apa yang kita lakukan, sehingga mengundang bala dan bencana dari Allah bagi bangsa dan negara kita, saudara-saudara. Jangan tanya sama Allah, tapi tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tanyakan kepada para ulama-ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Kenapa para ustadznya? Kenapa para kiainya? Kenapa para habibnya jadi ulama-ulama kontrak, jadi ulama-ulama dunia yang menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya, demi kepentingan dunianya, jadi penjilat pejabat, jadi penjilat pemerintah? Tanyakan kepada para ulama-ulamanya. Kalau mau ceramah pasang tarif, kalau mau ceramah pasang tujuannya amplop, tujuannya bukan menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam, bukan menghidupkan dakwah, tapi cari hidup dalam dakwah. Tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, para pemerintahnya, berapa banyak uang rakyat yang mereka korupsi, berapa banyak rakyat yang mereka sengsarakan, yang tidak mereka sejahterakan, kenapa keadilan tidak ditegakkan, sehingga mengundang bencana dan azab serta murka Allah subhanahu wa ta'ala.
Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini kembali kita kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun engkau punya dosa, engkau punya salah, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar dari segala macam kesalahan, perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, saudara-saudara. Mudah-mudahan pulang dari ini majelis kita menjadi hamba-hamba yang soleh, soleha, alim, alimah, abid, abidah, zahid dan sahidah, wari' dan wari'ah. Amin, amin, rabbal alamin. Kita mendapatkan keberkahan dari maulid Rasulullah, mendapat keberkahan daripada haul orang-orang soleh. Amin, amin, rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahi babuna tabarak hitanuna, yasin saqfuna, kaf hayain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna. فسيكفيكهم الله السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.